Hey guys, selamat datang di channel YouTube Demanda Indonesia bersama saya, Agustinus Nugroho. Di channel ini, kamu akan banyak mempelajari cara-cara berjualan online, terutama sebagai reseller atau dropshipper. Pada video kali ini, saya ingin membahas 3 langkah yang harus kamu lakukan kalau kamu kepingin menjadi seorang dropshipper atau reseller. Tapi sebelumnya, buat kamu yang belum tahu apa bedanya reseller dan dropshipper, saya juga akan sedikit menjelaskan tentang kedua hal tersebut. Nah, buat kamu-kamu yang stay tune sampai akhir video nih, saya juga akan memberikan sebuah bonus, yaitu bagaimana cara memulai bisnis dropship kamu sekarang juga. Oke, tanpa menunggu lama-lama, kita bisa mulai videonya sekarang. Oke, buat kamu yang masih belum tahu apa sih reseller itu, apa sih dropshipper itu, saya akan menjelaskan sedikit. Sebetulnya kamu bisa cari definisinya di internet. Banyak banget. Kamu tinggal googling apa itu reseller, apa itu dropshipper. Tapi di Demanda kami memiliki sebuah definisi khusus untuk reseller. Yang namanya reseller adalah orang yang menjual barang, tapi dia bukan pemilik brand barang tersebut. Misalkan nih, saya berjualan sepatu Nike, tapi saya bukan yang punya brand Nike. Artinya, saya adalah seorang resellernya Nike. Misalkan kamu berjualan baju Zara, tapi kamu bukan yang punya merek Zara. Artinya, kamu adalah reseller baju Zara. Nah, lalu apa bedanya dengan dropshipper? Sebetulnya dropshipper itu adalah sebuah mekanisme reseller. Tapi kamu bisa berjualan tanpa memiliki stok. Nah, maksudnya apa nih? Sekarang kita lihat dulu mekanisme reseller untuk mempermudah kamu mengerti tentang mekanisme dropshipper. Kalau reseller, dia kan nggak punya brand nih. Jadi kalau dia mau berjualan, dia harus beli barang, misalkan barangnya Nike tadi ya, dalam jumlah besar. Setelah itu dia simpan nih di gudangnya. Kalau misalkan dia berjualan secara offline, dia harus memiliki sebuah toko. Lalu dia harus mengatur displaynya, dia harus mendekor tokonya. Kalau misalkan ada customer yang datang ke tokonya, nanti dia berjualan di toko itu. Nah, kalau reseller ini berjualan secara online, maka mungkin dari gudang dia sudah harus menyiapkan orang-orang yang menerima orderannya. Misalkan dari Tokopedia, dari Shopee, atau mungkin bahkan berjualan di Instagram. Setelah orang-orang ini terima ordernya, lalu diproseslah orderan ini di packing, sampai packingnya oke, lalu dia antar ke kurir atau dia request kurir untuk pick up barang tersebut. Nah, nantinya barang itu akan dikirim ke customer. Nah, bedanya dengan dropshipper apa? Kalau dropshipper, dia nggak perlu punya stok. Akhirnya dia nggak perlu punya yang namanya gudang. Dia nggak perlu punya yang namanya toko fisik. Yang dia lakukan adalah berjualan secara online. Modalnya apa? Katalog atau list produknya. Dia sudah punya listnya, lalu dia menjual, entah itu di sosial media, entah itu pakai WhatsApp, entah itu di Facebook Marketplace, atau di channel-channel lainnya. Nah, kalau misalkan dia mendapatkan penjualan, orang tertarik untuk membeli, orang sudah deal, sudah bayar, maka dia akan melakukan pemesanan ke supplier. Supplier, kamu harus kirim barang tipe A ke customer yang ini atas nama saya. Itulah mekanisme dropship. Kamu nggak perlu stok, tapi kamu bisa berjualan online. Nah, sekarang kalau kamu sudah mengambil keputusan, saya kepingin menjadi dropshipper. Saya ingin memiliki bisnis online dropship. Apa yang harus saya lakukan? Saya akan membagikan 3 langkah yang harus kamu lakukan kalau kamu kepingin menjadi seorang dropshipper. Yang pertama, kamu harus menemukan suppliernya terlebih dahulu. Nah, supplier yang harus kamu temukan juga bukan sekedar supplier, bukan sekedar importir mungkin, bukan sekedar reseller gede, grosir, atau mungkin UMKM, produsen barang-barang. Yang harus kamu temukan adalah supplier yang berkualitas. Kenapa? Karena supplier yang berkualitas menjamin barang kamu dikirim dan sampai. Kalau ada apa-apa, kamu bisa retur barang tersebut ke supplier untuk diganti barang yang benar. Nah, seperti apa sih ciri-cirinya supplier yang berkualitas? Yang pertama, stoknya update.
Ini adalah hal yang paling susah yang mungkin kamu temui nantinya. Kenapa? Karena yang namanya proses stok atau inventory itu sangat susah. Bayangin nih, kamu sudah memiliki satu supplier gede. Setiap hari dia bisa mengirimkan ribuan bahkan puluhan ribu barang. Yang melakukan pengiriman siapa? Manusia. Nah, manusia ini memiliki tingkat kesalahan yang tinggi, apalagi kalau sudah capek. Jadi, kesalahan dalam melakukan update stok itu sangat lumrah terjadi. Biasanya supplier-supplier ini memiliki sebuah mekanisme yang namanya stock opnam. Tujuannya adalah apa? Mencocokkan barang yang ada secara fisik dan barang yang ada di catatan, jadi stok-stoknya. Jadi dihitung itu barangnya satu-satu. Lalu diupdate stoknya, dihitung lagi, update stoknya. Nah, mekanisme ini tidak mereka lakukan dalam satu hari atau tidak mereka lakukan secara harian. Kenapa? Karena barangnya banyak. Dan melakukan yang namanya stok opnam itu lama. Kalau mereka setiap hari harus stok opnam, kapan mereka melakukan penjualan? Nah, makanya stok opnam ini dilakukan secara periodik. Biasanya ada yang seminggu, ada juga yang 2 minggu, bahkan ada yang sebulan sekali. Jadi antara waktu dilakukan stok opnam yang pertama dan stok opnam berikutnya biasanya ada kesalahan stok di sini. Nah, tapi kalau untuk kamu sebagai dropshipper, yang namanya stok itu menjadi sangat penting. Bayangin ya, kamu udah berjualan, kamu sudah chatting ratusan orang, dan pada akhirnya ada satu orang yang kepingin beli. Setelah itu kamu melakukan negosiasi, akhirnya ketemulah harga yang cocok. Kamu sudah profit, customer juga merasa value-nya sudah oke dengan harganya, lalu kamu pesan ke supplier. Suppliernya ngomong, wah sorry, barangnya kosong. Kamu bete, customermu juga bete, semuanya buang-buang waktu. Jadi stok ini adalah hal yang sangat penting, sangat esensial dalam kamu mencari supplier. Kamu tidak bisa mengharapkan supplier yang stoknya 100% update, nggak akan ada. Yang kamu bisa bayangin nih, kamu bisa cari nih, adalah supplier yang tingkat kesalahannya minimal. Jadi ini lebih realistis. Jadi supplier-supplier seperti itu ada. Yang perlu kamu lakukan hanya mencari secara gigih. Oke, kita lanjutkan ke langkah yang kedua, yaitu kamu harus memiliki knowledge, kamu harus memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang produk yang kamu jual, atau yang sering kita sebut dengan memiliki product knowledge. Kenapa kamu harus memiliki product knowledge yang bagus? Karena kamu yang akan berhadapan dengan customer. Dan yang namanya customer, terutama di Indonesia, adalah customer yang sangat suka bertanya. Sering nggak kalau kita lihat di Tokopedia, di Shopee, atau di marketplace lainnya, sudah ada nih di deskripsi, stok selalu ready, bisa langsung beli. Tapi kita tetap chatting, stok ini ready nggak? Barang yang ini ready nggak kan? Nah, itu saja sudah membuktikan bahwa customer-customer di Indonesia itu lebih suka berinteraksi dengan tokonya. Lebih suka kalau mereka bisa menanyakan sesuatu ke tokonya. Nah, kalau pertanyaan soal stok, kamu mungkin bisa langsung menjawab. Tapi kalau pertanyaan tentang misalkan ya kamu jualan topi nih, bahannya apa? Kok bisa tahu kalau bahannya kulit? Bedanya kulit asli sama kulit sintetis seperti apa? Kalau misalkan jualan sepatu nih, size-nya berapa? Size 40-nya berapa senti itu panjangnya? Karena terutama kalau sepatu, ini beda. Sepatu A sama sepatu B bisa ukurannya 40, tapi panjangnya beda-beda. Kalau saya sendiri, misalkan saya beli sepatu Nike nih, ukuran saya itu 41. Tapi kalau saya beli sepatu Adidas, ukurannya adalah 43. Padahal kedua sepatu ini mengklaim ini adalah international size. Size-nya internasional, ukurannya US, ukurannya Eropa. Tapi tetap saja beda. Nah, di sini kamu harus benar-benar menguasai produknya. Kamu harus tahu misalkan kamu jualan sepatu, ukurannya berapa, apakah ini pakai size yang mana, mungkin pakai size US atau pakai size Eropa, bahannya seperti apa, nyaman atau enggak dipakai. Karena pertanyaan-pertanyaan itu mungkin sekali muncul. Pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sangat sering ditanyakan oleh customer-customer kamu nantinya ya. Nah, permasalahannya adalah begini.
Kalau misalkan kita ditanya customer, kita nggak ngerti, kita tanya ke supplier. Kalau suppliernya jawabnya cepat, nggak ada masalah. Tapi kalau suppliernya sibuk, setiap hari harus kirim puluhan ribu, terus habis itu kapan mereka balesin chat kamu? Bisa-bisa 2-3 jam setelah kamu chat, bahkan bisa besoknya. Keburu customer kamu pergi, karena customer di Indonesia juga bukan tipe customer yang sabar. Jadi penguasaan akan produk atau product knowledge itu adalah langkah kedua yang harus kamu lakukan sebelum kamu menjadi dropshipper, atau minimal sebelum kamu mulai berjualan. Langkah ketiga adalah menentukan harga jualnya. Nah, di sini yang namanya dropshipper, yang namanya reseller, barangnya tidak akan unik. Sangat kecil probabilitasnya barang kamu unik. Biasanya kalau kamu jual sepatu A, sudah ada ratusan bahkan ribuan reseller atau dropshipper lain yang menjual sepatu yang sejenis. Kenapa demikian? Karena yang namanya supplier yang bagus itu dikit banget. Kalau kita bandingin sama jumlah reseller ya, mungkin ya kalau suppliernya ada let's say 10.000, mungkin dropshippernya udah ada 100.000 atau sejuta. Maka barang-barang yang dijual reseller sama dropshipper itu banyak sekali yang mirip, bahkan sama. Nah, disinilah kamu mendapatkan kesempatan yang bagus untuk kamu search barangnya di marketplace. Misalkan kamu jual topi A nih, kamu search di marketplace, topi A ini kira-kira harganya berapa? Yang paling rendah berapa? Yang paling tinggi berapa? Nah, apakah harga yang nantinya kamu tawarkan ke konsumen itu tidak jauh lebih tinggi dari harga tertinggi di marketplace? Kenapa demikian? Karena yang namanya harga itu juga merupakan sebuah faktor, walaupun bukan faktor utama, yang mempengaruhi minat konsumen kamu untuk beli barang. Makanya di sini di Demanda kami mengencourage para dropshipper untuk berjualan di media sosial atau melalui WhatsApp atau melalui Line, bukan di marketplace. Kenapa? Supaya harganya tidak bisa dibandingkan. Tapi kalian bisa memberikan value added, kalian bisa memberikan nilai tambah kalau orang berbelanja ke kalian, yaitu layanannya. Yang kedua adalah trust, kepercayaan pelanggan tersebut pada kamu, karena kemungkinan besar pelanggannya udah kenal sama kamu. Jadi untuk menyimpulkan 3 langkah itu, yang pertama kamu harus cari supplier yang berkualitas, yang kedua kamu harus punya product knowledge yang menyeluruh, yang ketiga kamu harus menentukan harga jual yang oke. Oke, sekarang sesuai janji saya nih, saya akan memberikan bonus di video ini, yaitu bagaimana cara kamu bisa mulai menjadi dropshipper sekarang juga. Yang pertama, kamu bisa langsung download aplikasi platform dropship. Salah satu contohnya adalah Demanda. Apa sih yang kami provide? Apa sih yang kami sediakan buat kalian? Kami sudah memilih supplier-supplier yang barangnya sudah pasti laku di pasaran, di mana kamu bisa langsung punya katalog atau list produk yang jumlahnya puluhan ribu bahkan ratusan ribu yang siap kamu share ke teman-teman kamu, ke WhatsApp status, ke media sosial, atau tempat-tempat lainnya. Nah, share-nya pun juga sangat mudah sekali, yaitu dengan beberapa klik saja. Semua produk yang ingin kamu share sudah bakal nongol di media sosial kamu atau di tempat-tempat lain tempat kamu berjualan. Mekanisme ordernya juga sangat mudah, kamu sudah pasti sangat familiar kalau kamu sering belanja secara online. Jadi kamu nggak perlu pusing menemukan supplier, karena kami sudah mencarikan supplier buat kamu. Yang kedua, yang harus kamu lakukan untuk membuka bisnis dropship sekarang juga, kamu harus punya mental yang kuat. Kenapa? Karena yang namanya jualan online itu gampang-gampang susah, terutama bagian negosiasinya. Yang namanya posting produk online itu udah pasti akan ditawar, udah pasti akan banyak pertanyaan. Tergantung bagaimana kamu menyikapi pertanyaan atau tawaran-tawaran tersebut. Yang harus kamu lakukan adalah memiliki mental yang kuat. Hal ini sangat bisa dilatih, yang penting kamu memiliki jam terbang untuk berjualan. Makanya dengan memiliki aplikasi platform dropship, kamu akan bisa mulai berjualan dengan cepat
dan kamu bisa segera menaikkan skill berjualan kamu. Nah, selanjutnya untuk dropshipper yang pemula yang biasanya masih memiliki rasa malu atau ragu untuk berjualan. Di sini kami juga menyarankan, jangan pernah takut, jangan pernah malu untuk berjualan. Karena yang namanya berjualan itu nggak haram. Yang namanya berjualan itu adalah sebuah cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan yang nantinya bisa kamu pakai untuk dirimu sendiri, bahkan bisa kamu sumbangkan. Yang pasti yang harus kamu punya frame of mind, yang harus kamu punya di pikiran kamu adalah orang harus secepat mungkin tahu bahwa kamu penjual online. Sehingga kalau mereka kenal orang-orang yang sekiranya minat, mereka bisa mereferensikan kamu sebagai penjual. Yang terakhir, tentunya karena kamu sudah punya aplikasi platform dropship dan kamu sudah bisa share, kamu bisa jualan setiap hari, yang harus kamu lakukan adalah melakukannya secara konsisten. Hal ini merupakan barrier atau halangan yang paling gede untuk seorang dropshipper bisa menjadi sukses. Karena mereka nggak konsisten dalam posting barang. Bocoran aja nih, reseller Demanda atau dropshipper Demanda yang sukses itu setidaknya posting 25 barang sehari. Wah, berarti makan waktu banyak banget dong untuk berjualan online. Enggak juga, karena mereka memiliki aplikasi yang sangat powerful, yang cukup klik barangnya udah ke-share. Klik barangnya udah ke-share. Jadi aplikasi ini akan sangat mempersingkat waktu kalau kamu kepingin jualan online. Oke, demikian video 3 langkah menjadi dropshipper. Saya harap video ini bisa membantu kamu untuk berjualan atau minimal membantu kamu untuk mengambil keputusan membuka bisnis online kamu hari ini. Selamat berjualan, semoga sukses selalu.